Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk kali ini kita akan memahami lebih dalam mengenai latihan-latihan soal nilai mutlak. Yuk, jangan lupa buku dan pulpennya disiapkan untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Hatinya juga disiapkan agar siap menghadapi kenyataan. Maksudnya siap menghadapi ulangan ya. Are you ready? Kita mulai dengan latihan soal dari konsep dan definisi nilai mutlak. Nah, kita mulai dari soal yang pertama, yaitu nomor 4, konsep dan definisi nilai mutlak modul dari saya. Di situ ditanya jarak antara bilangan 7 dan negatif 5, berarti tinggal kita selisihkan 7 dikurangi negatif 5 atau negatif 5 dikurangi 7 ya, karena dalam nilai mutlak berlaku sifat seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu 12. Soal berikutnya yaitu nomor 6. Di situ diketahui X sama dengan negatif 3, ditanyakan nilai dari 2 kali nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak 3X min 5. Berarti X-nya kita substitusi ya. Nah, di situ 2 kali nilai mutlak X, berarti X-nya kita ganti negatif 3. Kemudian nilai mutlak 3X min 5, X-nya kita ganti dengan min 3 juga. Nah, setelah itu nilai mutlak min 3 kalau sesuai konsep dan definisinya berarti menjadi 3 dikurangi min 9 dikurangi 5. Nah, 2 kali 3 hasilnya adalah 6 dikurangi nilai mutlak min 9 min 5. Berarti nilai mutlak dari 14. Nah, setelah itu berarti 6 dikurangi nilai mutlak dari negatif 14 adalah 14. Berarti hasilnya adalah minus 8. Nah, untuk jawabannya berarti opsi yang B ya. Next, kita ke soal berikutnya. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, nilai dari nilai mutlak 3 plus akar 2 dikurangi 1 dikurangi akar 2 adalah, ingat bahwasannya kita punya definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X itu akan bernilai positif X atau tetap jika nilai yang ada di dalam nilai mutlak itu positif. Nah, akan bernilai negatif X jika yang ada di dalam nilai mutlak bernilai kurang dari 0. Nah, berarti 3 plus akar 2 itu positif ya. 3 angka positif, akar 2 angka positif, ditambah positif, jadi tetap. Kemudian, nah untuk yang belakang ini kita harus tahu dulu nilai akar 2. Akar 2 itu kan nilainya 1,4 sekian ya. Nah, berarti kalau 1 dikurangi 1,4, nah hasilnya pasti negatif ya, karena angka yang belakang lebih besar. Nah, karena yang ada di dalam mutlak hasilnya negatif, berarti jawabannya adalah negatif dari yang di dalam nilai mutlak itu. Berarti 3 plus akar 2 dikurangi min dari 1 dikurangi akar 2. Nah, kita kalikan negatifnya menjadi positif ya. Berarti tinggal dikali 1 dikali min akar 2. Nah, akar 2 dikurangi akar 2 habis. Berarti jawabannya adalah 4. Nah, opsi pilihannya berarti yang A. Lanjut ke soal berikutnya. Yang A, di situ ditanyakan nilai mutlak dari 12 dibagi negatif 3 ditambah nilai mutlak dari nilai mutlak negatif 3 dikurangi nilai mutlak negatif 7. Nah, ingat yang dikerjakan itu setiap nilai mutlaknya dan mulai dari yang paling dalam. 12 dibagi min 3 itu min 4. Kemudian nilai mutlak dari negatif 3 itu 3. Nilai mutlak dari negatif 7 itu 7. Nah, nilai mutlak dari negatif 4 itu 4 ditambah 3 dikurangi 7 itu kan negatif 4 ya. Nah, kemudian kita keluarkan dari nilai mutlak menjadi 4. Nah, 4 tambah 4 hasilnya 8. Soal yang kedua, negatif 8A dibagi 2 itu hasilnya jadi negatif 4A ya. Nah,
kemudian dikurangi dengan negatif nilai mutlak dari min 3A, berarti nilai mutlaknya adalah 3A. Nah, setelah itu nilai mutlak dari min 4A, berarti hasilnya adalah 4A ya. Nah, 4A kemudian dikurangi dengan 3A, berarti hasilnya adalah A ya. Ya, karena variabelnya sama berarti bisa dioperasikan. Kemudian untuk yang C, kita tadi sudah menghitung akar 2 itu 1,4 sekian. 3 dikali 1,4 berarti tambah besar. Otomatis 2 dikurangi angka yang lebih besar, hasilnya negatif. Berarti nilai dari nilai mutlak 2 min 3 akar 2 itu negatif dari 2 min 3 akar 2. Nah, kalau kita kali pelangi, berarti jadinya min 2 plus 3 akar 2. Kemudian soal yang D, 6 dikurangi nilai mutlak 7 min 9 ditambah 4 kali 2 ditambah nilai mutlak min 6. Berarti 6 dikurangi 7 dikurangi 9 minus 2 ditambah 4 kali 2, kemudian ditambah nilai mutlak dari negatif 6 itu 6. Kemudian hasilnya itu 6 dikurangi nilai mutlak min 2 itu 2, itu ditambah 4 dikali 2 ditambah 6 itu 8 ya. Nah, kemudian 6 dikurangi 2 itu 4. Nah, kemudian 4 kali 8 itu kan 32. Nah, jawabannya berarti 36 ya, betul ya. Ya, sampai sini dulu untuk latihan soal konsep dan definisi nilai mutlak. Tetap semangat dan jangan lupa untuk terus belajar. Protokol kesehatannya pun tetap dijaga ya. Terima kasih, sampai jumpa di part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.